di 88 FM atau barangkali mereka mendengarkan streaming internet. Silakan. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Ini di acara talk show ini ada 3 pembicara selain saya yang semuanya ahli di bidangnya, Pak. Iya. Ahli di bidangnya dan mumpuni karena sudah lama berkecimpung dalam pemilihan dan persiapan pemilu serta pengawasannya. Kami di sini, nama saya sendiri Rizal Edison SK, sudah bekerja 1,5 tahun di sini. Mudah-mudahan yang perlu saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan pemilu nanti di tanggal 14 nanti, berikanlah suara kepada yang memang dipilih berdasarkan hati. Ya, laksanakan secara jujur dan adil. Itu saya yang perlu saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih untuk Siap. Oke, terima kasih kepada RBTM karena sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Bawaslu Kabupaten Lingga untuk langsung menyapa seluruh penggemar RBTM, dan juga terima kasih kepada Ketua KPU beserta jajarannya sudah mengundang di acara talk show ini. Terima kasih juga kepada Pak Kajari yang sudah menyediakan waktu dan tempat untuk kita bersama-sama di sini. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Kasat dari kepolisian sudah mendampingi kita bersama pada pagi hari ini, dan salam kenal kepada seluruh masyarakat penggemar RBTM. Saya Vidya Aslina, Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga, dan tentu saja hari ini kita sedang menghadapi proses tahapan pemilu kampanye di mana masyarakat berpesta ya. Dan tentu saja himbauan saya kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pesta demokrasi ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Sepertinya sudah tidak asing nih. Ya, boleh Bapak punya masyarakat Kabupaten Lingga yang hari ini sangat ingin mendengarkan, baik itu melalui acara ini dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami dari pihak kepolisian mengucapkan terima kasih kepada radio BTM untuk melaksanakan siaran langsung tentang situasi dan kondisi menjelang pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Kami dari pihak kepolisian bekerja sama dengan Kejari, KPU, kemudian Bawaslu untuk melaksanakan supaya pemilu yang akan datang bisa berjalan dengan baik dan lancar. Harapan kami kepada masyarakat menjadilah pemilih yang benar-benar bisa menjadi teladan untuk mereka masing-masing. Ini KPU sudah memetakan sebanyak 75.088 calon yang memilih untuk memilih pada nanti pemungutan suara kita di 14 Februari nanti. Dari 75.088 orang ini, kita sudah siapkan surat suaranya, kita tambah 2% untuk cadangan. Jadi sampai hari ini kita sudah menyiapkan 76.763 surat suara untuk 5 jenis pemilihan yang akan dilaksanakan nantinya. Jadi di hari ini kita akan menemukan ada 5 surat suara dan 5 kotak suara oleh masyarakat nanti untuk memilih. Nah, khusus untuk wilayah Kabupaten Lingga, itu kita memiliki calon legislatif atau DPRD itu kabupaten kota kita itu ada berjumlah 279 calon yang nanti
ini terbagi dalam 4 daerah pemilihan. Jadi ada dapil 1, ada dapil 2, ada dapil 3, dan ada dapil 4. Sejauh ini Bawaslu Kabupaten Lingga sudah mengeluarkan surat-surat pencegahan itu sampai terhitung di 2 Januari kalau tidak salah saya itu 76 surat pencegahan, baik itu himbauan kepada KPU, kemudian kepada pemerintah daerah, kepada partai politik misalnya berkaitan dengan seluruh tahapan yang ada dan sedang berjalan di Kabupaten Lingga. Kemudian selain dari tugas melakukan pengawasan, melakukan pencegahan, juga kita melakukan penindakan. Nah, penindakan ini ada penanganan pelanggaran seperti pelanggaran netralitas ASN, kemudian ada pelanggaran peraturan lainnya. Nah, netralitas ASN itu masuk kepada dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN. Kemudian ada pidana pemilu, kemudian ada sengketa proses. Nah, untuk sengketa proses ini Bawaslu sendiri kita sudah selesai sejak ditetapkan DCT kemarin. Alhamdulillah tidak ada KPU tidak disidangkan karena tidak ada yang menggugat karena terpenuhi semua 279 peserta ya Pak Adi ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah gambaran dari tugas Bawaslu Kabupaten Lingga. Jadi langsung saja Pak, berdasarkan instruksi Jaksa Agung bisa yang dilakukan yang diberikan kepada Kapas menyatakan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga eksekutif yang di bawah Presiden dalam pelaksanaan pemilu harus netral. Jadi tidak ada keberpihakan dari keluarga besar Kejaksaan, walaupun masing-masing punya hak suara, tapi kita netral dalam pelaksanaan pemilu nanti, baik di pemilihan dewannya, bupati sampai dengan gubernur dan presiden. Jadi kami di sini di Kejaksaan Negeri Lingga akan terus berupaya memberikan penerangan, kemudian penjelasan berkaitan dengan legal formal, baik itu diminta atau tidak diminta oleh Bawaslu, KPU, Kapolres maupun partai politik lainnya. Walaupun sebenarnya dalam pelaksanaan pemilu ini peran Kejaksaan hanya penyelesaian judifikasi, maksud saya penyelesaian perkara yang pengadilan. Dan kami dalam hal ini kalau tidak hanya penyelesaian perkara, tergabung dalam Gakumdunya kan Bawaslu. Selain Kejaksaan ada nanti kepolisian. Nah, tapi di luar itu Kejaksaan sendiri berupaya untuk memberikan berupaya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa kita harus netral dalam pelaksanaan pemilu. Jadi tidak ada keberpihakan sekali lagi kepada masing-masing calon. Selain itu juga di Kejaksaan ada namanya intelijennya, ada juga namanya datumnya. Nanti akan berupaya untuk membantu semaksimal mungkin baik itu ke KPU maupun Bawaslu. Selain juga nanti ada namanya bidang tindak pidana umum dalam penyelesaian perkara yang nanti digawangi oleh Ibu Ketua. Bagaimana pertanyaan tuh, Tina? Ya, siap. Halo Ibu. Siap. Kan tadi pada kata masalah apa main politik ya dulu ya. Ya. Jangan berdua kalau ada macam asal kita belajar dari ibu-ibu tua tu anggota misalnya anggota dengan datang ke rumah telepon meminta daun beli macam-macam lagi lah kadang bulan atau bermacam itu lah tak bermain politik. Oke. Nanti kalau guna kadang Baik. Satu saja Ibu Tina. berapa ada dua tanda ya. Terima kasih saya. Oke.
politik, maka akan ada namanya pemeriksaan dan klarifikasi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Tina, itu berpotensi money politik. Berpotensi money politik. Berpotensi. Apalagi kalau ada akadnya, kasih sarung, kasih ini di luar bahan kampanye ya. Nah, di dalam PKPU nomor 33 pasal 33 itu ada yang boleh diberikan. Tapi sanksi pidananya tetap sama dengan Sanksi kita akan melihat apakah ini potensi pelanggaran pidana pemilu, yaitu money politik ya. Kalau misalnya bentuknya duit 300.000, datanglah ke rumah Ibu Tina tadi ya, bilang pilih saya ya, jangan lupa ini duit untuk awak. Nah, ini money politik. Termasuk juga barang tas sembako, ada lah namanya visi misi partai, kemudian nama orang itu ya, nama calon misalnya, ngasih ke rumah Ibu Tina, dan itu banyak sekali rumah yang lain juga. Ini money politik. Pesta rakyat yang sangat besar yang mungkin sudah dinantikan pada tanggal 14 Februari, juga bertepatan dengan Hari Valentine. Mungkin orang bersukaria, kita bersukaria dengan pesta demokrat. Jadi sedikit kami menambahkan bahwa tugas daripada kepolisian selain daripada penegakan hukum, juga salah satu pengamanan, baik itu di tempat TPS maupun saat yang sedang berjalan ini yang dinamakan adalah OMB, Operasi Mantap Raja. Jadi kami dari kepolisian yang sudah diseprinkan melalui KPOK yang ditantangkan oleh Kapolres itu sebanyak 55 personil. Itu yang tersprint. Selain daripada itu mungkin banyak lagi yang anggota-anggota yang melaksanakan pengamanan yang tertutup. Dan kemudian untuk masalah pengamanan TPS itu sudah diseprinkan sebanyak 159. Masing-masing TPS nanti dengan catatan ada yang rawan, tidak rawan, dan sangat rawan. Jadi di situ mungkin dibagi, kalau yang tidak rawan mungkin bisa 4 TPS atau 8 TPS, 1 personil, 16 yang bukan dari sipil, Alitmas untuk masalah pengamanan. Dan kemudian juga yang tugas kami dalam pengamanan, selain pengamanan ada namanya Gapundu, nanti sama Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Kami terseprit sebanyak 8 orang. Jadi dalam Gapundu ini juga kita bekerja sama dengan Bawaslu, Kejaksaan, bagaimana nanti masalah pengamanan, terutama masalah universalitasnya, bagaimana, dan kemudian aktualitasnya bagaimana, mensrianya bagaimana, nanti kita bisa menentukan apakah ini pidana atau tidak. Saya menjemput seluruh masyarakat Kabupaten Ninggau ke TPS-TPS yang kami siapkan, 357 banyaknya, sedekat-dekatnya dengan rumah. Ayo datang ke TPS 14 Februari nanti, kita sediakan semua kebutuhan untuk masyarakat Kabupaten Ninggau memilih calon pemimpinnya. Saatnya jadi pemilih cerdas. Tahun 2024 ini mari kita pilih pemimpin sebaik-baiknya. Biarkan untuk memastikan agar bangsa dan negara ini dapat terus maju dan berkembang. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ninggau yang memiliki hak pilih, datang ke TPS, pilihlah yang sesuai dengan keinginan yang menurut Bapak Ibu semua tepat. Bukan karena diintervensi, bukan karena ada money politiknya, bukan juga karena ada intimidasi dari pihak manapun. Ini pesta rakyat, pesta kita semua. Kita senang-senang dengan memilih orang yang memang kita inginkan sesuai dengan harapan kita. Terakhir dari saya, ayo sama-sama kita sukseskan pemilu 2024 ini. Semoga pemilu 2024 ini adalah pemilu yang berintegritas dan pastinya menelurkan orang-orang yang menjadi pemimpin kita, pemimpin yang berkualitas pula. Jadi pada intinya jadilah pemilih yang cerdas seperti yang disampaikan oleh Pak KPU dan
Ketua Bawaslu. Jadilah pemilih yang cerdas, karena dengan kecerdasan kita bisa memilih orang yang patut kita dukung dengan berdasarkan pada pertama pengetahuan, kemampuan, pendidikan. Nah, dengan 3 hal tersebut mudah-mudahan keberlangsungan negara kita ke depan akan lebih baik. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga bangsa. Karena dengan menjaga diri kita akan jauh dari perbuatan yang tidak dianjurkan dalam pelaksanaan pemilu, seperti pelaksanaan pelanggaran. Jaga keluarga, mudah-mudahan keluarga kita selalu sehat, dan jaga bangsa biar bangsa kita terus maju ke depan. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Kami dari pihak kepolisian, saya mewakili Kapolres. Pada kesempatan saya hari ini ada beberapa yang bikin penekanan kami ingin sampaikan. Yang pertama terkait dengan adanya sebentar lagi pesta demokrat, kami selaku pihak pengamanan siap untuk mengamankan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Dan kemudian yang kedua, kami menghimbau, mengajak kepada masyarakat, mari kita sama-sama menjaga Kamtibmas supaya daerah kita, pada khususnya daerah Kabupaten Lingga, dalam keadaan aman, terkendali, dan kondusif. Yang perlu disampaikan, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan tentu daripada para narasumber ini semuanya adalah orang terbaik yang menurut saya, karena mereka ingin mewujudkan pemilu yang berkualitas. Mereka bukan pilihan. Sebelumnya saya Robi yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih kepada terus mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan bila yang tidak ya.